Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widi Permana, absen 13. Perkenalkan, nama saya Kadek Nia Meliana Putri, absen 15. Nilo Putu Apriliani, absen 23. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seseorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha semakin berperan aktif dan terlihat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang, penyuluhan dan penerangan, pembinaan dan konsultasi, serta ditunjang pula dengan berbagai kegiatan penelitian perkoperasian serta kebijaksanaan makro, baik di bidang fiskal moneter maupun sektor real, berupa perkreditan, substitusi, atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Selanjutnya, kebijaksanaan pembinaan usaha koperasi sejak rencana pembangunan 5 tahun pertama yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui koperasi unit desa didukung dengan pemberian kredit pengadaan dengan beserta penyediaan jaminan kreditnya yang kemudian telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras sejak tahun 1984. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari APRI tentang modal. Modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian yang baru memberikan keleluasan yang lebih besar pada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Di samping itu, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka mendirikan koperasi tersebut. Tantangan dalam pembangunan koperasi. Meskipun banyak hal yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang pertama, masih banyak pula yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang. Kedua, sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya
belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu, berbagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan berbagai kesempatan ekonomi secara optimal. Kendala dalam pembangunan koperasi. Adapun kendala-kendala yang dimaksud diantaranya seperti: yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang pada umumnya belum memadai. Yang kedua, lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Yang keempat, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Yang kelima, masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antar koperasi dan pelaku ekonomi lainnya. Peluang dalam pembangunan koperasi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Sementara itu, makin terbukanya perekonomian dunia turut pula menciptakan berbagai peluang baru bagi koperasi. Di antaranya, yang pertama, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia, serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi kepedesaan atau koperasi unit desa yang disebut dengan KUD yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Yang ketiga, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nia. Arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi di pedesaan khususnya perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya serta ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Selanjutnya, sasaran pembangunan koperasi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Sementara itu, makin terbukanya perekonomian dunia turut pula menciptakan berbagai peluang baru bagi koperasi. Di antaranya adalah: 1. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. 2. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi pedesaan atau koperasi unit desa KUD yang berusaha di bidang agrobisnis, agroindustri, dan industri pedesaan lainnya. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Selanjutnya, kebijaksanaan pembangunan koperasi. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan akses dan bangsa pasar yang dilakukan melalui beberapa cara. Di antara lain adalah sebagai berikut: meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha, dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan pencadangan usaha, membantu menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan
dan profesionalisme para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi. Dan yang terakhir, meningkatkan akses terhadap teknologi dan lainnya dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan pemanfaatan hasil penelitian atau pengkajian lembaga lain. Meningkatkan kegiatan ahli teknologi, memberikan kemudahan untuk modernisasi peralatan, serta mengembangkan dan melindungi teknologi yang telah dikuasai oleh anggota koperasi secara turun-temurun. Jadi kesimpulannya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri. Koperasi dan kelompok usaha kecil menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Kami di sini juga menyediakan beberapa pertanyaan kepada audiens sebagai berikut. Saran. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan perkembangan koperasi secara sehat. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan koperasi, pelaku-pelaku ekonomi yang lain, persaingan koperasi dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain, selain memiliki arti positif, dapat pula memiliki arti negatif bagi perkembangan koperasi. Hal itu sangat tergantung pada iklim usaha, tempat berlangsungnya proses persaingan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat. Sekian presentasi dari kami dari kelompok silabus 6. Jika ada kesalahan kata disengaja ataupun tidak disengaja, tolong dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.